Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang menyemir rambut dan mencukur kumis atau memelihara jenggot. Seringkali masalah yang terjadi dalam masyarakat yaitu seringkali menganggap menyemir rambut merupakan suatu ciri khas orang yang nakal dan meledek orang yang berjenggot. Lalu, bagaimana tanggapan hukum Islam tentang itu? Di sini saya akan membahasnya. Yang pertama yaitu Islam sangat memperhatikan dan menginginkan adanya identitas umat Islam yang berbeda dan tidak boleh sama atau serupa dengan umat lainnya, terutama dalam hal penampilan pribadi. Demi memurnikan pengamalan ajaran Islam dan membersihkan atau menjauhkan umat Islam dari nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai Islam. Dalam rangka mengusahakan pembentukan dan pembinaan identitas Islam dan kepribadian Muslim, maka pada tahap pertama setelah Nabi hijrah ke Madinah, Nabi membentuk masyarakat Islam dengan tradisi-tradisi yang khas. Untuk itu, Nabi menyuruh para sahabatnya agar berbeda dengan kelompok lain yang non-Islam dalam penampilan, supaya dalam penampilan hal-hal yang bersifat lahiriah dan berkaitan dengan hukum-hukum Islam. Kemudian, bagaimana hukum menyemir rambut dalam Islam? Dalam sebuah hadis yang berbunyi Innal Yahuda wa Nasara la yasbuhuna fakhalifuhum. Artinya, sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani tidak mengecat rambutnya, maka berbedalah kamu dengan mereka, yaitu dengan menyemir rambutmu. Hadis riwayah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Perintah di sini mengandung arti sunnah, bukan kewajiban. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi pada masa Rasulullah cenderung mengabaikan bentuk penampilannya, seperti membiarkan rambutnya yang berantakan, tidak dirapikan, dan tidak teratur, atau bisa disebut dengan acak-acakan lah. Nah, ulama yang berpendapat sunnah atau mustahab berdasarkan hadis Nabi tersebut, dan mereka menemukan faedah menyemir rambut, kepala atau jenggot, yaitu untuk membersihkan dan memperindah rambut, juga untuk mewujudkan ciri khas yang membedakan umat Islam dengan kelompok lainnya. Contohnya ya kelompok Yahudi tadi. Ulama yang menganggap sunnah menyemir rambut, kepala atau jenggot yang telah mulai memutih perubahan berbeda pendapat tentang hukum menyemir rambut dengan warna hitam. Nah, untuk menyemir rambut berwarna hitam, ada yang memperbolehkan warna hitam, ada yang menganggap makruh, bahkan ada pula yang mengharamkannya dengan alasan kasus ayahanda Abu Bakar bernama Abu Quhafah yang rambut, kepala, dan janggutnya sudah sangat putih warnanya, lalu memerintahkan yaitu ghayru hadza bi syai'in wajtanibus sawar. Ubahlah, semirlah rambutnya dan jauhilah warna hitam. Namun, ada beberapa hal yang memperbolehkan menyemir rambut hitam, seperti seorang istri yang disuruh suaminya menyemir rambut hitam karena rambutnya telah beruban, supaya sang suami selalu melihat istrinya tampak selalu muda. Kemudian para orang-orang yang sudah berusia saat hendak perang, maka mereka dianjurkan untuk menyemir rambutnya berwarna hitam, supaya para musuh melihat mereka dari kejauhan seperti anak-anak muda yang semangat dalam berperang. Namun, kebanyakan fuqaha memperbolehkan pengecatan atau penyemiran rambut dengan warna hitam. Menurut Mahmud Shaltut, ex-rektor Universitas Al-Azhar di Mesir, bahwa Islam tidak mengharuskan dan tidak pula melarang orang Islam menyemir rambutnya.
Demikian pula, Islam tidak menentukan atau menyarankan warna semirnya dan disesuaikan dengan kondisi dan situasi individu tersebut. Selanjutnya, kaidah Islam tentang menyemir rambut yaitu al-dararu yuzalu, yang artinya bahaya itu harus dihilangkan atau cegah. Maksudnya bagaimana? Yaitu jika menyemir itu dapat merusak rambut, maka lebih baik untuk meninggalkannya. Selanjutnya yaitu jadi menyemir rambut itu bukan suatu hal yang tidak baik bagi kita, malah dianjurkan kadangkala jika rambut kita kurang bagus. Nah, selanjutnya memelihara jenggot atau mencukur kumis. Dalam sebuah hadis yang bunyinya khusus syawaribi wa amful lahai, yang artinya cukurlah kumismu dan peliharalah janggutmu. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal dari Abu Hurairah. Persoalan mencukur janggut, ulama ada yang menganggapnya haram, makruh, atau mungkar dengan berpegang kepada hadis Ahmad bin Hambal di atas. Menurut Mahmud Shaltut, perintah-perintah Nabi mengenai hal-hal yang seperti memelihara jenggut dan menyemirnya jika sudah beruban tidak tentu menunjukkan perintah wajib atau sunnah. Ada pula yang sekedar menunjukkan kepada umat suatu tradisi yang dipandang baik atau lebih baik diikuti oleh umat Islam untuk memperlihatkan penampilan yang simpati, tampan, dan berwibawa. Kemudian praktek mencukur kumis atau memendekkannya dan memanjangkan jenggot substansinya adalah menjaga penampilan atau performa, memperjelas identitas sebagai muslim yang pada masa Nabi dan sebagai kultur bangsa Arab atau keadaan seorang laki-laki dewasa. Hadis tersebut berlaku temporer dan lokal serta kondisional. Ada pula ulama yang berpendapat sebagai adat atau tradisi saja dengan alasan bahwa perintah Nabi itu bukan perintah wajib. Hal ini sudah ijma ulama. Dan perintah tersebut disertai ilatnya, ialah agar tidak asama atau serupa dengan Yahudi, Nasrani, dan bangsa non-Arab yang suka memelihara kumis dan mencukur janggut, kebalikan dari kebiasaan bangsa Arab. Kemudian memendekkan kumis dan memanjangkan jenggot merupakan keadaan Nabi baik sebagai pribadi maupun sebagai bangsa Arab yang secara umum mempunyai bulu jenggot yang lebat. Kumis jika terlalu lebat dan panjang di samping merusak penampilan seseorang juga mengganggu kebersihan mulut yang sejatinya dipelihara dan menempati posisi prioritas. Contohnya saat kita makan, kadang kalau kumis sudah terlalu lebat maka akan banyak sisa-sisa makanan yang menempel di kumis. Nah, itu bisa mengganggu kebersihan diri kita juga dan tidak sedap juga jika dipandang oleh orang lain. Kemudian jika kumis dipelihara secara sederhana untuk memperindah penampilan, maka memperindah penampilan itulah yang merupakan sunnah Nabi. Sebab faktanya tidak semua laki-laki dewasa cocok memelihara kumis atau jenggot. Malah ada laki-laki dewasa yang tidak bisa menumbuhkan jenggot. Nah, dapat disimpulkan bahwa menyemir rambut diperbolehkan, akan tetapi jika dapat merusak rambut maka lebih baik ditinggalkan, dan orang yang menyemir rambut bukan berarti dia orang yang nakal. Akan tetapi hanya memperindah tampilannya saja, dan memelihara janggut adalah sunnah dan kita tidak boleh meledek orang yang berjanggut karena mereka mengamalkan apa yang diajarkan Nabi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.